Terima kasih kepadamu yang telah mengenalkanku kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita kembali di surga. Langkahnya santai berjalan menuju pagar rumah. Wajahnya tersenyum, membiarkan angin pagi beraroma teh membelai wajahnya. Dialah Fatimah Az-Zahra, gadis kecil penghafal Al-Quran yang tinggal bersama nenek di desa. Kedua orang tuanya menitipkan Zahra kepada nenek karena pesantren yang dikelolanya hampir mengalami kebangkrutan. Bukan perihal mudah bagi diri yang memiliki keinginan untuk terlelap di pangkuan seorang umi yang telah menimang dan membalurinya dengan doa. Dalam benak dia melihat Abi dan Umi sangat dekat. Namun semua bayangan itu sirna tatkala dirinya sadar bahwa hidup telah membawanya pergi jauh dari mereka. Tinggal bersama nenek yang dia anggap sebagai orang tuanya dan seorang paman yang bagaikan sahabat dunia akhiratnya. Paginya selalu diawali dengan semangat menuntut ilmu. Meski kerinduan selalu menjelaga dalam hatinya. Setiap pagi, dia selalu berangkat sekolah bersama Ustadz Azmi. Paman yang selalu membimbingnya dalam hafalan dan mendidik karakternya. Nenek, Zahra berangkat dulu ya, ucap Zahra sambil menyalami tangan tua yang telah merawatnya. Iya, ingat sabarlah menuntut ilmu dan patuhi perintah Om Azim. Nanti sepulang sekolah harus cepat pulang, ucap Zahra penuh semangat. Cucu nenek pintar, tangan nenek dengan lembut mengusap kepala Zahra. Semangat Zahra membuat Ustadz Azim tersenyum. Lelaki penuh karisma itu menyalami tangan nenek, kemudian mengangkat Zahra dan mendudukkannya di boncengan. Jalan yang dilewatinya masih sepi. Hanya beberapa petani teh yang berangkat menggendong keranjang di pundak, sambil sesekali menyapa mereka yang berangkat menuju gudang ilmu. Om, lebih kencang lagi Om, teriak Zahra sambil menikmati hembusan angin pagi yang menerpanya. Baiklah, pegang yang erat ya. Dikayuhnya sepeda tua itu semakin kencang, hingga sampai di suatu warung Ustadz Azim menghentikan sepedanya. Zahra tunggu di sini dulu ya, Om mau mengantarkan pesanan. Jangan bergerak, nanti jatuh. Siap Om. Zahra mengacungkan jempolnya pada Ustadz Azim, menyiratkan senyuman di wajah tampan Ustadz Azim. Pandangan mata Zahra tertuju pada sebuah keluarga yang sedang bersantai di bawah pohon. Seorang anak yang sedang bermain bersama ayahnya dan ibu yang meneriakinya penuh kasih sayang. Sungguh bahagia mereka menghabiskan waktu bersama menyambut hari. Dek. Zahra teringat akan Abi dan Umi yang sudah lama tidak mengunjunginya. Dia rindu bermain bersama Abi dan Umi. Sangat kejam bukan jika kesedihan hadir di pagi yang penuh semangat ini. Meneteskan air mata, menghancurkan semua senyuman. Zahra mengapa menangis? Tanya Ustadz Azim ketika melihat cairan bening itu menetes. Bahagia sekali anak itu. Zahra ingin seperti anak itu. Sedih sekali melihat Zahra yang menangis sepagi ini. Ustadz Azim menghela nafas dan menenangkannya. Jemarinya bergerak mengusap sisa air mata keponakannya. Sesaat kemudian dia kembali mengayuh sepedanya meninggalkan warung. Membawa Zahra pergi berharap kebahagiaan segera hadir menyambutnya kembali. Hening. Ustadz Azim menoleh mendapati keponakannya mengusap air mata. Om, kenapa Abi dan Umi jarang mengunjungi Zahra? Apa mereka sudah melupakan Zahra?
Apa Zahra nakal hingga Abi dan Umi tidak ingin bertemu Zahra? Siapa bilang mereka tidak menyayangi Zahra? Mereka sayang Zahra. Hanya saja Allah masih belum menghendaki mereka bertemu Zahra. Mungkin benar apa yang dikatakan Om Azim. Zahra harus sabar sampai masanya datang. Zahra jangan sedih lagi ya. Masa mau ketemu Sofi wajahnya sedih gitu? Kan malu. Senyuman terukir di wajah Zahra. Dia tidak ingin sahabatnya itu melihat air mata yang baru saja menetes menghanyutkan senyuman. Sesampainya di sekolah, kedatangan Zahra disambut hangat oleh Sofi. Assalamualaikum Ustadz Azim. Assalamualaikum Zahra, ucap Sofi yang malu-malu menyapa. Waalaikumsalam. Sofi kok di luar? Teman-teman yang lain udah masuk kelas loh. Sofi menunggu Zahra datang, Ustadz. Apa Ustadz akan memarahi Sofi karena tidak masuk kelas? Tidak, Ustadz tidak akan memarahi Sofi. Ayo masuk. Sofi, ayo. Sofi hanya mengangguk dan berjalan sambil menggandeng tangan Zahra. Mereka duduk bersama sambil mendengarkan Ustadz Azim yang sedang mengajar. Tiba-tiba, Ustadz, Febri kentut Ustadz, ucap Haris di tengah-tengah pelajaran. Enggak Ustadz, Haris bohong. Dia bohong Ustadz, bau kentutnya dari Febri. Perlahan suasana kelas menjadi ramai, tatkala bau kentut yang mulai menyebar sementara Haris dan Febri terus saja bertengkar. Sudah, jangan ramai, yang lain tolong tenang. Dalam hitungan detik, kelas menjadi tenang kembali. Jadi siapa yang berbohong? Haris Ustadz. Enak saja, kamu kan yang kentut, ucap Haris menyenggol lengan Febri. Ustadz Azim hanya tersenyum sambil membagikan telur mentah pada masing-masing santri. Mereka semua bingung ketika melihat Ustadz Azim yang tiba-tiba memberikan telur. Kalian semua tolong sembunyikan telur ini di tempat rahasia. Jangan sampai orang lain tahu tentang telur milik kalian. Lagi-lagi para santri dibuat bingung. Mereka keluar kelas untuk menyembunyikan telur mereka. Zahra, tunggu. Zahra menoleh ke arah Haris yang berlari ke arahnya. Sejenak dia menunggu Haris sampai di hadapannya. Kita ngumpetin telurnya barengan aja ya. Gak mau, kamu gak ingat apa kata Ustadz Azim tadi? Haris hanya terdiam mendengarnya. Ya sudah, aku duluan ya. Zahra melangkah meninggalkan Haris. Gagal sudah rencana Haris mendekati Zahra. Dia menghembuskan nafas kesal dan berjalan berlawanan arah. Lain halnya dengan Febri, dia terus berjalan sambil menyandungkan puisi pada telur. Wahai telur, di manakah aku harus menyimpanmu? Terlintas sebuah ide di benak Febri ketika melihat Mang Ujang yang berjalan menjajakan bakso. Mang Ujang, naon atuh? Mang, boleh ngampung rebus telur enggak? Boleh. Aku simpan di perut aja lah. Kan gak akan ada yang tahu, ucap Febri dalam hati. Kasih baksonya juga ya Mang, 1 porsi, gak usah kasih saus. Mang Ujang hanya mengangguk sambil memasukkan bakso pesanannya ke dalam plastik. Tidak lupa juga dia memasukkan telur rebus yang sebelumnya sudah dikupas. Dikeluarkannya beberapa lembar uang dari saku seragamnya dan memberikannya pada Mang Ujang. Ternyata tugas yang diberikan Ustadz membawa berkah dan mengenyangkan perut. Dia menikmati telur bersama bakso yang baru saja dipesannya. Haris berjalan dengan membawa sebuah cangkul. Dia melirik ke arah sekitar. Aman. Senyuman Evelnya terpampang dan dia mulai menggali tanah untuk menyimpan telurnya. Kalau sudah dikubur gini, siapa yang mau cari coba?
"Ah, pintar kau hari ini," ucapnya bangga pada dirinya sendiri. Lain halnya dengan Zahra. Dia berjalan dan meletakkan telur itu di sebuah kandang ayam. "Tidak, aku tidak bisa menyembunyikannya di sini." Dia mengambil lagi telurnya dan membawanya kembali ke sekolah. Di sekolah, para santri sudah berkumpul dan sepertinya hanya Zahra lah yang datang belakangan. "Apa kalian sudah menyembunyikannya?" "Sudah, Ustadz." "Aku belum menyembunyikannya," ucap Zahra sedikit ragu. "Mengapa tidak menyembunyikannya?" "Aku tidak tahu harus sembunyikan di mana. Karena Allah pasti tahu apa yang aku sembunyikan." Ustadz Azim tersenyum bangga dengan kecerdasan Zahra. "Iya, segala usaha kalian pasti Allah akan mengetahuinya. Jadi siapa yang berbohong?" Tatapan mata Ustadz Azim tertuju pada Haris dan Febri. "Sebenarnya saya yang kentut, Ustadz." Febri memberanikan diri untuk mengakui kesalahannya yang mendapat sorokan dari para santri. Yang lain bisa tenang. Seketika suasana kelas menjadi tenang. Kedua santri kecilnya itu mengingatkan Ustadz Azim akan sebuah kisah. "Apakah kalian pernah mendengar kisah Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan?" "Tidak, Ustadz," serempak para santri menjawab. Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan atau dikenal sebagai sufi masyhur dengan akhlak yang mulia. Dia mendapatkan julukan Asham atau si tuli karena menjaga perasaan seorang perempuan yang bertanya kepadanya. Para santri dengan semangat mendengarkan cerita Ustadz Azim. Suatu hari, Hatim kedatangan seorang perempuan renta yang ingin berkonsultasi masalah agama. Namun tiba-tiba terdengar suara kentut dari perempuan tersebut hingga terdengar oleh Hatim. Mendengar bunyi kentut, Hatim tidak beraksi apa-apa. Ulama ini mengerti benar perasaan yang dihadapi oleh perempuan yang ada di depannya. Perempuan tersebut kaget dan berkata, "Saya ingin bertanya sesuatu." Kemudian Hatim pura-pura tidak mendengar dan mengeraskan suaranya. "Ada apa, Bu?" "Saya ingin bertanya sesuatu," jawab perempuan tersebut dengan suara yang lebih keras lagi. "Ada apa ya, Bu?" tanya Hatim mengulangi pertanyaannya. "Maaf, saya ingin bertanya sesuatu," jawab perempuan tersebut dengan suara sangat lantang. "Oh, Anda ingin bertanya? Maaf kalau berbicara tolong suaranya dikeraskan, karena pendengaran saya kurang bagus. Saya ini tuli," jawab Hatim dengan suara yang tak kalah lantangnya. Mendengar perkataan Hatim, perempuan itu menjadi lega. Ia mengira Hatim benar-benar tuli. Sejak itu Hatim menjadi orang yang pura-pura tuli demi menjaga perasaan perempuan hingga beliau meninggal. Jadi teman-teman santri semuanya, bisakah kalian seperti Hatim? "Bisa, Ustadz," serempak semuanya menjawab. "Kalau Haris gimana? Apakah sanggup mencontoh Hatim?" "Insya Allah, Ustadz." "Tapi Ustadz, Hatim kan berbohong dengan berpura-pura tuli," tanya Sofi. "Benar, kita tidak boleh berbohong." Yang artinya celaka bagi para pendusta, tetapi tidak jika kita berbohong untuk kebaikan, maka tidak apa-apa. Apa sudah paham? "Paham, Ustadz." Ya sudah, kita lanjutkan dengan mengaji. Jadi siapa yang pertama maju? Aku. Subhanallah, di usia sedini ini mereka berebutan untuk mengaji yang pertama. Malam hari yang dingin, Zahra duduk di samping nenek sambil memandangi bintang yang bertaburan. Cita-cita Zahra jika sudah besar nanti ingin jadi apa?
Zara ingin jadi pramugari, Nek, biar bisa menemani Kak Mirja ketika menerbangkan pesawat. Zara sedikit mendekatkan diri kepada nenek, mencoba bertanya tentang alur kisah kakaknya itu. Nek, ceritakan tentang Kak Mirja, biar nanti ketika bertemu kakak lagi, Zara tambah akrab. Memang semenjak kecil Zara jarang bermain bersama Mirja, karena kesibukannya di dunia penerbang. Kakakmu itu lelaki yang baik hati. Banyak wanita ingin ta'aruf dengannya. Ta'aruf itu apa, Nek? Mengenalkan kedua keluarga yang akan menjodohkan salah satu anggota keluarga. Seperti Om Azim dan Kak Fitri. Iya sayang. Terlintas wajah yang Zahra rindukan. Sejenak dia tertegun, membiarkan keheningan menghampiri. Nek, mengapa Abi dan Umi jarang mengunjungi Zahra? Apa mereka lupa? Mereka tidak melupakan Zahra. Lihat mereka memberikan Zahra pakaian yang bagus, memberi Zahra uang dan menyekolahkan Zahra di sini. Tapi Zahra tidak butuh itu semua, Nek. Zahra ingin Abi sama Umi ada di sini, menemani Zahra. Air mata Zahra kembali menetes. Suatu hari nanti Zahra akan kembali bersama mereka. Bersabarlah, mereka pasti akan datang menjemput Zahra ketika Zahra menyelesaikan hafalan Al-Quran. Tunggu sebentar ya, nenek harus memanak nasi. Kini tinggallah Zahra sendiri di teras, meratapi dirinya yang kesepian di bawah sinar rembulan. Tuk, Zahra. Sayup-sayup Zahra mendengar bisikan seseorang. Dia menoleh melihat Febri yang tengah memanggilnya. Ada apa, Feb? Shh. Jari telunjuknya menempel pada bibir memberikan isyarat kepada Zahra. Kecilkan suaramu, ayo ikut. Kemana? Udah ikut aja. Sebentar ya, aku izin dulu sama nenek. Febri menepuk keningnya. Gak usah, ayo. Dengan cepat tangan Febri menarik tangan Zahra dan membawanya ke masjid. Dia tidak menghiraukan ucapan Zahra yang terus meronta. Febri, lepasin, apaan sih? Kan aku belum izin ke nenek. Lihat tuh, abang itu pacaran. Jari telunjuk Febri mengarah pada dua orang yang di dekat masjid yang sedang bermesraan. Jangan seujon lo, Feb. Dengarkan perkataan mereka, romantis. Sana gih, ingatkan abang itu, aku takut. Dari kelihatannya memang benar mereka pacaran, mesra di dekat masjid sambil bergandengan tangan. Astagfirullah. Perlahan Zahra menghampirinya hingga dua orang itu terkejut menyadari kehadiran Zahra. Assalamualaikum, Bang, Neng. Waalaikumsalam. Abang sama Neng lagi ngapain? Kok berduaan? Di dekat rumah Allah lagi. Lo gak tahu, kita lagi pacaran. Sana main jauh-jauh, ganggu orang dewasa pacaran aja nih bocah. Astagfirullahaladzim, Bang. Abang gak takut akan murka Allah? Pacaran itu dilarang agama, Bang. Cowok itu hanya menghela napas dan berkata, emang sih, Dek, pacaran dilarang agama, tapi kita kan masih muda. Tunggu panggilan Allah saja dan bertobat ketika tua. Simpel kan? Sana main jauh. Maksud abang panggilan Allah seperti itu? Zahra menunjuk pada kerumunan orang yang tengah berjalan ke arah masjid dengan membawa keranda. Terdengar lafaz la ilaha illallah mengiringi langkah mereka semua. Kampret nih bocah, lu nyumpain gue mati? Enggak, Bang, hanya mengingatkan aja. Abang gak kasihan sama kedua orang tua abang? Ngapain kasihan? Orang tua gue baik-baik aja di rumah. Lu mau silaturahmi sama mereka? Ya udah sana. Bukan, Bang. Malaikat Jabaniyah akan meletakkan kerikil panas di telapak tangan orang tua yang membiarkan anaknya pacaran. Abang gak kasihan? Sok ceramahin gue lu. Rif,
Sepertinya apa yang dikatakan anak kecil ini ada benarnya juga. Aku ingin kita ta'aruf saja. Temui keluargaku jika kamu benar-benar menyayangiku. Gak bisa gitu dong, Yang. Kenapa? Kamu gak berani menemui kedua orang tuaku? Kehadiran Zahra membuat suasana berubah. Dia tidak ingin berlama-lama di sana. Mendengar percakapan mereka yang mungkin menjadi privasi dan tiada hak bagi Zahra mengetahuinya. Abang, Neng, Zahra pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Dek atas nasihatnya, ucap perempuan di hadapannya. Zahra berlalu dari hadapan mereka, memutar tubuhnya ke arah Febri dan mengajaknya untuk pulang. Wih, apa yang kamu katakan? Kok mereka saling marah? Gak ada kok, hanya menginginkan mereka saja. Ayo balik. Dalam hati Zahra dipenuhi rasa kekhawatiran. Dia takut nenek akan memarahinya ketika dia sampai. Perlahan dia mengendap-endap mengedarkan pandangannya ke sekitar. Langkah kakinya berjalan perlahan menuju pintu berharap nenek tidak menyadari kepergiannya tadi. Ahem, Zahra terkejut mendengar suara itu. Dari kejauhan nenek memperhatikan Zahra dengan tangan yang disilangkan di depan dada. Nenek. Dari mana? Kok gak pamit? Iya Nek. Tadi Zahra membantu Febri. Mungkin jujur lebih baik. Gadis kecil itu memberanikan diri dan menceritakan semuanya kepada nenek. Maafkan Zahra, Nek. Iya, lain kali izin dulu sebelum pergi. Siap, Nek. Kring, kring. Telepon yang bertengkar di atas meja berdering. Nenek segera bangkit dari tempat duduknya dan menjawab telepon seseorang. Halo, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Keluarga di sana sehat semua kan? Zahra. Oh iya. Nenek melirik ke arah Zahra dan menyuruhnya mendekat. Zahra sini sayang, Umi telepon. Halo, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Zahra apa kabar? Zahra tersenyum. Secepat itukah Allah mengabulkan doa pagi harinya? Di dalam hati kecilnya dia sangat bahagia. Zahra baik-baik saja Umi. Umi sama Abi apa kabar? Alhamdulillah baik sayang. Ini sangat kangen sama Zahra. Besok Umi dan Abi akan mengunjungi Zahra. Beneran? Tanya Zahra untuk memastikan perkataan Umi bukanlah sekedar mimpi. Iya sayang. Asik, Umi dan Abi kesini. Ya udah Zahra bobok dulu ya. Sudah malam, Umi gak mau Zahra tertidur besok. Siap Umi. Dah Umi, Zahra sayang Umi. Umi juga sayang Zahra. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Begitulah percakapan singkat di antara mereka. Betapa bahagianya Zahra ketika mendengar orang yang paling dirindukannya akan hadir di hadapannya besok. Dia tidak sabar lagi segera berganti dengan pagi.